Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah TV yang secara dimensi dia kecil, tapi secara layar dia gede banget, 150 inch. Dan perkenalkan ini adalah, itu dendam ya mungkin ada. For Movie 4K Laser TV. Ya, jadi kalau kalian lihat ini boxnya kecil aja, tapi dia bisa memproyeksikan sebuah TV sampai 150 inch. Biasanya TV itu kan ya kalau nggak ya Smart TV kita pakai proyektor. Proyektor itu kan kita harus pakai dia di jarak yang lumayan jauh biar bisa memproyeksikan TV yang lebih besar. Ini enggak. Untuk bisa mendapatkan layar yang 150 inch, jarak dari tembok sama dia itu cuma butuh 49 cm aja. Yang seharusnya sama meja ini cukup lah ya, 49 cm. Jadi kalau biasanya proyektor itu jaraknya harus jauh, ini deket. Kenapa bisa deket? Karena dia pakai teknologi laser ya. Buat yang belum tahu, 4Movie ini memang banyak mengeluarkan berbagai proyektor. Tapi kalau saya lihat di websitenya yang menarik untuk dibahas adalah ini ya. Karena dia pakai laser dan jaraknya itu nggak harus sejauh ketika kita pakai proyektor untuk diproyeksikan ke tembok. Dan untuk operating sistemnya ya mirip-mirip sama kayak proyektor yang smart, jadi dia pakai Android TV. Dan kalau kita lihat di sini bentuknya tuh ya kotak, jadi nanti lasernya ada di sini. Dia ada 4K HDR juga, terus ada laser light source dan screen size-nya bisa up to 150 inch. Wow, itu segede apa nanti kita coba. Terus juga ada keystone correction untuk mengatur kotak-kotaknya dia biar presisi. Di samping kirinya dia support dengan DTS XD, ada Bluetooth, ada HDMI, ada Dolby audionya juga. Ngomongin soal audio, audionya ini dituning sama Bowers & Wilkins. Wah, nanti kita lihat ya gimana enaknya. Dan Chromecast udah lainnya sama aja. Sekarang langsung aja kita buka dulu. Di dalam paket pembeliannya ada apa aja karena memang menarik. Wih, kebalik. Oh. Dengan device yang seukuran segini aja, dia bisa proyeksikan ke 150 inch. Jadi di dalam paket pembeliannya kita dapat amplop kayak gini yang isinya sih pasti ini beberapa buku panduan dan juga pembersihnya dia. Nah, jadi kalau di dalam paket pembeliannya kita dapat 4K laser TV-nya. Kita angkat dulu. Ini secara dimensi, secara bobot dia lumayan berat banget ya. Terus juga dapat kabel adapter serta ada remote. Nah, ini saya suka remote yang kayak gini nih. Jadi dia pakai kayak semacam joystick. Jadi kelihatan smartnya gitu, nggak banyak tombol dari angka 9 itu kayak masih TV tradisional gitu. Nah, jadi ini adalah device-nya ya. Wow, secara desain dia nggak kelihatan kalau dia proyektor karena desainnya ini desain yang sesuai dengan slogannya Beam into the Future. Jadi di bagian sini, bagian ini lumayan berat. Jadi di sini tuh ada lasernya. Terus di bagian belakang itu ada berbagai macam port untuk konektivitas. Jadi ada input power di sini. HDMI-nya aja ada 3 ya. Yang HDMI satunya support dengan ARC, terus ada USB, ada audio output, AV input, sama ada kabel input LAN juga. Jadi kalau kalian pengen konektivitas yang lebih stabil, bisa pakai LAN-nya. Di bagian sampingnya ini ada lubang exhaust karena laser itu kan panas ya, makanya dia butuh exhaust biar dingin, biar bisa dipakai lama. Terus di sini ada kayak semacam tombol untuk keystone correction-nya. Di sini ada USB Type A lagi dan di sebelah kirinya hanya ada tombol scroll untuk keystone correction juga. Dan saya mau langsung cobain dia biar bisa nyala 150 inch ya. Jadi kalau di websitenya sih katanya bisa itu dengan jarak 49 cm. Ini saya ukur dulu. Wah, meja saya nggak cukup nih, 24 cm. 24 cm dia udah paling mentok. Dan kalau 24 cm harusnya ya 100 inan lah ya. Karena kalau di websitenya 33 cm dengan jarak dari tembok itu dia bisa memproyeksikan 120 inch. Oh, saya tahu. Berarti ini kita geser aja ya biar bisa sampai 150 inch. Ini sih 57 cm, jadi seharusnya lebih gede dari 150 inch. Tapi nggak apa, kita coba aja. Nanti kalau misalkan dia terlalu gede, kita mundurkan lagi. Sekarang kita colokan dan langsung aja kita nyalakan. Wah, dan kalau nyala suara kipasnya lumayan ya. Kita coba nyalain lagi. Tombol powernya ada di sebelah kanan sini ya. Tas. Suara kipasnya lumayan. Nah, karena sekali lagi laser itu kan panas ya. Jadi coolingnya juga harus mumpuni. Untuk waktu bootingnya lumayan lama. Ini padahal udah nyala, mungkin sekitar, kita coba lihat dulu. Nah, ini udah ada loopnya, udah ada bootingnya dari 4Movie, tapi ini kayaknya kurang lurus ya. Kita lurusin dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kayaknya terlalu tinggi ya. Kita majuin lagi, kira-kira. Nah, dan ternyata hasilnya kalau kita pakai 100, ini jaraknya berapa sih? 150 inch itu gede banget berarti ya. Ini kalau kalian lihat dia tembus ke sana, intinya space tembok saya ini nggak cukup ya sampai sana ternyata. Jadi itu kita mundurin lagi.
Nah, ini ada notifnya kayak gini karena laser itu kan berbahaya untuk mata ya. Jadi kalau misalkan dia dipegang atau ada gerakan, dia ada kayak semacam motion sensornya yang mewarning kita, intinya jangan lihat langsung ke arah lasernya ya, karena bisa bikin bahaya, bisa bikin buta ini ya kalau laser nih. Nah, jadi kalau misalkan saya adjust lagi kira-kira ya seginilah ya pasnya ya. Ini pas ya? Ya, jadi sekarang kita coba ukur dulu dari tembok ke sini itu ya 17 cm ya, karena space saya itu nggak ada. Jadi sekitar 75 inch lah, sama seperti TV kita yang biasanya kita taruh di sini. Dan dia udah ada remote-nya seperti ini, tapi kemarin udah saya cobain pakai Android ya. Jadi karena dia pakai Android TV, jadi kalau kalian punya HP Android bisa dijadikan remote juga. Dan ini tampilan UI-nya ya kira-kira seperti ini. Duh, bayangkan ya. Kalau proyektor kan biasanya kita harus jauh ke sana ya. Ini cuman di meja TV aja kita bisa langsung dapetin TV. Wah, ini keren sih ya. Wah, kalau ada motion sensor dia langsung ada notifnya kayak gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat masih agak beliut-beliut ya. Apa bahasa Indonesia beliut-beliut ya? Bergelombang ya, karena memang dia mengikuti temboknya. Tembok saya ini tukangnya agak kurang pintar ya. Jadi temboknya itu beliut-beliut. Karena dia laser, jadi dia mengikuti pergelombangan temboknya gitu loh. Jadi nggak bisa lurus. Nah, untuk proyektornya ini sebenarnya bisa kita atur untuk keystone-nya. Nah, seperti ini kita bisa atur mau luruskan kayak gimana. Tuh ya. Terus, wah ini kalau kalian lihat kan kelihatan nggak Tom itu tuh? Kan dempul temboknya ini terlalu gimana gitu kan ya. Kurang lurus lah jadinya. Atau kalau misalkan kalian memang pengen pakai ini, yang perfect itu harusnya pakai kayak semacam papan atau memang yang dibuat untuk proyektor itu ya. Yang putih itu, wah itu perfect banget bakalan. Gambarnya juga bakal lebih detail. Cuman karena kita nggak punya, jadi kita cobanya langsung pakai tembok aja. Terus kalau kita lihat tadi fokusnya ya, for movie-nya sebelah kanan itu kan agak ya. Jadi kita bisa atur juga untuk fokusnya. Kita tinggal geser-geser aja dia sampai yang bagian atas itu fokus. Nah, ini kan kalau kalian lihat for movie yang bagian atas semuanya udah fokus, jadi udah aman. Sayangnya dia nggak punya auto keystone sama auto fokus ya. Karena kalau misalkan dari itu kan lebih mudah lagi, kita tinggal auto fokusin aja. Terus sekarang kita cobain dulu mungkin untuk aplikasinya ini ada apa aja. Karena kemarin ketika saya coba, saya cari Netflix dia nggak ada. Ya memang Netflix itu di beberapa proyektor nggak ada, harus pakai aplikasi third party. Dan di 4K ini sayangnya, di 4K laser TV-nya for movie ini sayangnya juga nggak ada ya. Nah, kira-kira seperti ini. Wow, untuk sebuah proyektor bagus ya. Ini saya bayangkan kalau ada tempatnya kayak papan gitu yang memang beneran untuk proyektor, bakalan bagus. Kenapa dia bisa keren? Karena dia memiliki 2800 ANSI lumens. Terus untuk warnanya dia juga udah support dengan 107% ultra wide color gamut. Dengan sertifikasinya itu BT.2020. Terus dia juga udah support dengan Dolby Vision, ada Dolby Atmos-nya juga. Dan untuk teknologi lasernya dia udah support dengan ALPD 4.0 RGB+. Apa itu ALPD? Yaitu semacam teknologi yang biasanya dipakai di proyektor. Kan ada yang 3.0, nah for movie ini pakai 4.0. Yang diklaim katanya 30% lebih powerful dibandingkan ALPD 3.0. Makanya dia bisa memproyeksikan warna sampai 107% BT.2020 dengan ultra wide color gamut. Nah, di bagian sini, di bagian image, kita bisa atur kayak image mode-nya mau standar atau movie, vivid, sport. Nah, sport ini kebetulan sekarang kan lagi ada acara Piala Dunia Qatar 2022 ya. Kalau misalkan kalian mau pakai video, aplikasi video dan nonton FIFA 2022 World Cup, harusnya pakai mode yang sport ini. Karena dengan mode sport ini dia juga mendukung yang namanya MEMC. Apa itu MEMC? Jadi itu kepanjangan dari Motion Estimate and Motion Compensation. Artinya pokoknya kalau misalkan kita nonton film yang frame rate-nya cepet, film action, terus bola, olahraga, apapun itu dia akan kelihatan lebih smooth gitu. Karena ada motion estimate dan juga compensation-nya tadi. Terus settingan lain dia ada brightness-nya itu ada di view mode dan juga highlight mode. Tadi di view mode, kita sekarang cobain highlight mode-nya aja ya. Terus beberapa settingan ya settingannya Android sih ya ini. Kalau untuk settingan proyektornya cuma dua ini, proyektor dan juga image. Proyektor itu ada focus, keystone, ada projection method, dan buat gaming dia juga punya fitur yang namanya ALLM atau Auto Low Latency Mode, di mana itu latensinya kalau misalkan kita tekan X gitu ya, dia langsung umpan gitu kalau misalkan di PES. Jadi nggak ada delay. Suaranya ini khas-khas teater gitu ya, jadi ada kayak semacam surround, bassnya juga enak. Ya wajar lah ya karena memang dia dimensinya segede ini. Untuk speakernya dia langsung front facing ke depan, jadi di bagian depan ini ada speaker. Coba karena speakernya seenak itu, saya jadi penasaran kalau misalkan kita cobain. Enak banget ini speakernya. Kita tunggu sampai bassnya dulu. Ini volume 100% tapi dia sama sekali nggak gembret ya. Nggak kayak dipaksain gitu. Wah,
volume 100 dia enak banget ya, bener-bener kayak teater, kayak home theater. Suaranya enak banget. Cuman yang perlu diperhatikan jangan ada sampai saklar kayak gini ya. Kalau misalkan ada saklarnya ini mengganggu nih. Ini ada saklar. Wah. Wah. Oh jadi saya terbawa trailer ya? Intinya kayak gitu deh ya. Jadi kalau kita gunakan untuk nonton film, suaranya ini memang menggelegar banget. Dan kualitas warnanya untuk sekelas proyektor laser ini bagus ya. Ini mungkin salah satu proyektor yang paling bagus warnanya yang pernah kita review dari semua proyektor. Walaupun beda segmen ya, kalau proyektor kita biasanya itu proyektor yang jarak jauh itu proyektor konvensional. Kalau ini kan 4K laser TV, jadi sistemnya dia pakai laser dengan ELPD 4.0-nya tadi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari 4Movie 4K Ultra UHD. Untuk harganya, apakah kalian udah siap mendengarkan telinga kalian ini? Ya, jadi untuk harganya yang 2800 lumens, itu harganya 49 juta rupiah ya. Ya, memang mahal karena memang mungkin teknologi mahal ya. Karena ini pertama kali juga saya nge-review 4K laser TV. Dan kalau kalian tanya emang ada yang beli? Ada loh ya. Saya lihat di marketplace itu di Tokopedia di 4Movie Official untuk yang 2800 lumens itu ada yang beli sekitar 15 orang. 15 kali 50 juta. 500 lebih juta ya. Jadi itu total dari 15 aja. Cuman ada versi yang lebih murah, 2100 lumens itu sekitar 30 juta something. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian tanya, beli ginian buat apa? Ya ini kelasnya udah sultan lah ya. Kalau saya punya uang 50 juta pun, saya pribadi kayaknya juga kalau mau beli ginian masih mikir 10 sampai 1000 kali lah ya. Karena memang dibandingkan dengan TV dia masih lumayan mahal harganya, tapi memang teknologinya bagus, jadi kita bisa bikin kayak semacam nggak usah pakai proyektor, ditaruh di meja aja. Terus dia juga kalau misalkan kita mau pindah kemanapun enteng, nggak seberat TV. Karena semua device apapun yang dikecilkan itu biasanya memang harganya lebih mahal. Apalagi speakernya ya juga speaker dari Bowie and Wilkins ya. Kalau misalkan 4Movie mau collab sama Vivan mungkin harganya bisa lebih murah ya. Jadi speakernya Vivan gitu harusnya lebih murah lagi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!